Halo saudara-saudara, pemirsa yang saya kasihi. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum kita masuk di dalam renungan, bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan tekan tanda lonceng agar saudara mendapat notifikasi setiap kali kami mengupload video-video baru. Sebelum kita masuk renungan, mari saya ajak semua masuk di dalam doa. Bapakku, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih atas hari yang baik ini Tuhan. Kami kembali boleh menikmati rahasia firman Tuhan. Yang kami percayai firman yang hidup itu akan menguatkan bukan hanya diri hamba-Mu ini, tetapi juga setiap telinga yang mendengarnya, mereka akan disegarkan dan dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan, seluruh apa yang kami sampaikan pagi hari ini, urapi mulut bibir hamba-Mu, dan juga semua peralatan boleh berjalan secara baik. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku, kita akan masuk di dalam sebuah tema yang menarik. Tema ini merupakan slogan bagi beberapa orang, terutama orang muda ya, mereka punya slogan, ini menarik slogan ini. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, siapa yang tidak ingin, saudara? Setiap orang ingin seperti ini. Masa mudanya hidup bersenang-senang, masa mudanya berfoya-foya, menikmati, bermimpi kelak masa tua menjadi kaya raya, sehingga mereka boleh menyiapkan diri, hidup pensiun di masa tua, menikmati segala harta kekayaannya. Bahkan lebih menarik, pada saat mereka meninggalkan dunia ini, mereka masuk surga. Tapi pertanyaannya begini, saudara. Mungkinkah hal ini terjadi? Mari kita perhatikan kalimat dibandingkan dengan kalimat dan kalimat yang lain. Yang pertama kita akan bicara muda foya-foya. Sesungguhnya banyak kontradiksi. Antara kalimat pertama dengan kedua sudah kontradiksi. Kalau muda foya-foya, apakah tua akan menjadi kaya raya? Biasanya kalau mudanya foya-foya, menghambur-hamburkan kekayaan, maka di masa tuanya dia akan kesulitan. Ya, tentu. Bahkan di firman Tuhan juga dikatakan demikian. Amsal 21 ayat 17, bagian A, ya. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang hidupnya foya-foya, kelak dia akan kekurangan. Ya, jadi ini sudah kontradiksi dengan kata kaya di masa tua. Ya, tetapi marilah kita cermati, saudara. Sesungguhnya ini juga merupakan bagian yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan bukan menentang tentang kayanya, bukan, tetapi tentang foya-foyanya. Ya. Siapa yang hidup di masa muda dia berfoya-foya, dia hidup bersenang-senang, maka ini akan membawa dia menjadi jauh dengan Tuhan. Siapa yang mencintai duniawi, maka dia akan otomatis menjadi renggang dengan Tuhan. Ya, jadi ini tidak masuk akal sebetulnya kalimat ini. Kalau kita bisa katakan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini namanya too good to be true. Untrue. Nggak benar ini. Ya, too good to be true, nggak masuk akal gitu. Ya, nggak mungkin gitu. Nah, saudara, di dalam Yakobus 5 ayat 5 itu dikatakan demikian. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi.
Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi perhatikan kata foya-foya itu menjadi ketidaksukaan Tuhan. Ya, kalau menjadi ketidaksukaan Tuhan, otomatis sudah bertentangan dengan bagian kalimat yang ketiga, mati masuk surga. Ya. Nah, saudara, mari kita cermati slogan ini. Slogan ini apakah slogan benar yang patut dicontoh ya oleh banyak orang? Menurut saya tidak. Ini slogan too good to be true. Ya. Nah, mungkin. Nah, saudaraku, di dalam contoh Alkitab, saudara masih ingat peristiwa anak bungsu yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya? Itu ditulis di dalam Lukas 15 ayat 13-14. Demikian bunyinya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Jadi anak muda keluar dari keluarga, dari orang tuanya, pergi jauh dengan membawa hartanya, tapi hartanya dipakai untuk hidup berfoya-foya. Ayat 14 dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, saudara, jelas sekali ya, bahwa kata muda foya-foya itu bukan panutan. Itu yang membawa generasi muda akan jauh dari firman Tuhan, akan jauh dari Sang Pencipta. Sebab dia melatih dirinya bersenang-senang, itu artinya dia orang yang hidup mencintai kesukaan duniawi. Itu bicara daging. Ya, siapa hidup memilih di dalam kedagingan, sudah pasti dia akan jauh dari Sang Pencipta. Saya teringat peristiwa hidup foya-foya ini yang terjadi hari-hari ini di Indonesia. Ya, saudara sudah pernah mendengarkan yang sedang terjadi, di mana ada anak-anak muda yang berusia 23-25 tahun, tapi mereka sudah memiliki harta kekayaan yang saya sebut luar biasa, ya, luar biasa. Dan nampaknya juga mereka mendapatkan dengan cara mudah sekali, ya, cara gampang. Mereka menumpuk kekayaan itu, mereka flexing, ya, mereka melakukan flexing itu. Mereka pamer diri, mereka pamer kekayaannya dengan segala mobil-mobil mewahnya, rumahnya yang istimewa, mereka yang melakukan perjalanan dengan private jet, ya, semuanya menunjukkan bahwa dia beruang banyak. Agar supaya apa? Mereka flexing, mereka ini para afiliator, para influence, ya, agar supaya mereka yang melihat, mereka itu mengikuti jalan dia, orang yang flexing ini, ya. Tetapi di balik semuanya ini ternyata apa yang dia kerjakan, dia lakukan itu berlawanan dengan hukum, saudara. Apa yang mereka kerjakan anak-anak muda ini, mereka hidup di dalam bentuk dunia perjudian, yang hari ini udah diberantas oleh kepolisian, dan beberapa anak muda ini masuk di dalam tahanan Bariskrim. Menyedihkan sekali, saudara, ya. Nah, apakah foya-foya mereka di masa muda ini membawa mereka pada kekayaan di masa tua? Ternyata belum tua mereka sudah masuk di dalam penderitaan. Ya. Jadi, perhatikan kata berfoya-foya masa muda itu sangat tidak disukai Tuhan. Dan itu akan membawa kepada kesulitan di masa depan. Nah, saudara, di dalam Amsal 13 ayat 11 juga dikatakan, ingat, harta yang cepat diperoleh itu akan berkurang. Nah, anak-anak muda ini memang cepat memperoleh kekayaan yang seperti itu, banyaknya, itu cepat sekali. Ya. Jadi, kita jangan ikuti pola-pola yang demikian. Ya. Slogan ini kita harus waspadai. Yang kedua, kita masuk di dalam tua, kaya, raya. Nah, ini saya diingatkan 1 Timotius 6 ayat 5. Demikian bunyi, saudara.
Hati-hati, ini juga banyak orang yang salah di dalam perkara kekayaan ini. Bukan Tuhan tidak suka atau melarang orang menjadi kaya, bukan. Tetapi kita perlu waspada, ya. Jangan juga salah kita. 1 Timotius 6 ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Keuntungan dalam hal materi ini maksudnya, ya. Jadi ini sekali lagi ada cekcok antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan orang-orang ini kehilangan kebenaran. Yang mereka berpikir bahwa ibadah itulah sumber keuntungan materi. Nah, saudara, sebelum kita masuk bicara lebih jauh tentang kekayaan, banyak orang bertujuan ingin menjadi kaya. Lalu kalau kaya, apakah Tuhan membenci, Tuhan melarang? Tidak, ya. Tetapi ada bagian yang kita perlu waspadai. Benar-benar kita waspada, karena kekayaan ini bisa membawa seseorang pada kehancuran. Kekayaan ini bisa membawa orang semakin menjauh dari Tuhan. Kalau menjauh dari Tuhan, tentulah kehidupan orang ini kelak akan binasa. Ya. Nah, sebelum kita bicara kaya sekali lagi, mari kita cari tahu tentang definisi kaya. Karena saya percaya, ya, di banyak orang, kalau ditanya tentang kaya, itu punya definisi yang sendiri-sendiri. Belum tentu sama. Dan saya yakini tidak pasti sama. Ya. Kaya. Menurut Webster and Oxford Dictionary, ya, kaya adalah memiliki banyak harta atau properti. Kaya itu bicara memiliki banyak harta dan properti. Itu kamus Webster and Oxford, ya. Lalu menurut seseorang yang disebut namanya Robert Kiyosaki, dia menulis begini, kaya adalah memiliki passive income yang nilainya lebih besar daripada biaya hidup. Saya ulangi, kaya itu memiliki passive income yang nilainya lebih besar dari biaya hidup saudara dan saya. Sehingga tanpa bekerja pun, seseorang atau keluarga itu dapat tetap menjalani kehidupan dengan standar yang sama, standar yang layak. Itu baru disebut dia kaya. Dan masih banyak juga yang lain yang mendefinisikan kaya. Saudara dan saya boleh mendefinisikan tentang kaya, mungkin berbeda dengan ini, boleh. Setiap orang boleh mendefinisikan kaya. Oleh sebab itulah, kalau kita hanya mengatakan, aku ingin kaya, target saya hidup kaya, hati-hati. Kaya itu relatif. Ya, kaya itu relatif, tergantung menurut siapa yang menyatakan itu kaya. Ya, oke lah, katakan bahwa kaya itu memiliki harta atau properti yang banyak. Pertanyaan berikutnya adalah banyak itu berapa? Ya, kekayaan menumpuk harta yang banyak itu berapa? Ya, sebab percayalah, orang itu tidak pernah puas. Ya, kalau hari ini dia memiliki harta 100 juta. Dia rindu ingin kaya, ingin mencapai 1 miliar. Begitu tercapai 1 miliar, maka timbul lagi keinginan baru. Dia akan menyebut dirinya, aku akan lebih kaya kalau mencapai 10 miliar. Kalau udah 10 miliar tercapai, apakah berhenti? Tidak mungkin. Orang akan terus mencari bagaimana kalau aku menjadi lebih kaya lagi 100 miliar. 100 miliar berhenti kaya? Pasti tidak. Maka manusia akan diburu lagi dengan keinginan barunya. Bagaimana rasanya menikmati 500 miliar atau 1 triliun. Bahkan maaf, bagi orang yang mencapai 1 triliun, pasti tidak puas. Pasti dia mencapai impian baru, bagaimana kalau punya 10, 20, 50 triliun. Ya,
Itulah manusia. Tidak pernah berhenti. Ya, dari angka kecil sampai angka terus naik. Kekayaan yang diburu itu tidak berhenti. Sebab itulah saya lebih mengartikan, hati-hati ya. Sebab kaya itu relatif. Tergantung siapa yang bicara. Nah, yang jelas kalau kita ngomong kaya berarti kita bicara tentang penumbuhan aset, ya. Penumbuhan uang. Ya, uangnya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dan percayalah bahwa menumpuk, membangun jumlah kekayaan itu membutuhkan sebuah waktu atau proses yang harus dikerjakan secara disiplin tinggi dan komitmen tinggi. Ya, banyak orang di luar sana juga banyak orang yang kekayaannya luar biasa. Tapi perhatikan, kekayaan mereka yang sehat itu selalu membutuhkan waktu dan proses, serta disiplin dan tingkat komitmen yang tinggi sekali. Oleh sebab itu, jangan pernah bermimpi menjadi kaya dalam arti banyak hartanya itu, yang relatif itu, dengan cara cepat atau instan. Ya, saudaraku, apa yang dikerjakan oleh anak-anak muda tadi sebagai afiliator atau influencer, itu foya-foya mereka yang dibuat flexing tadi, itu sangat berkaitan dengan cita-cita menjadi kaya dalam arti cepat, ya, kayanya instan. Coba perhatikan bagaimana mereka flexing memamerkan kekayaan itu. Saya pikir seolah-olah konglomerat yang benar-benar konglomerat itu kalah dengan mereka. Action mereka melebihi konglomerat yang sehat. Ya. Padahal mereka akhirnya belum sampai terbangun kehidupan masa tuanya kaya, mereka sudah masuk di dalam kesulitan hari-hari ini. Mereka terjerat oleh keinginan seperti itu. Saudara, mari kita perhatikan menumpuk harta yang disebut kaya itu bukanlah sebuah akhir dari pencapaian. Kaya itu bukan sebuah akhir daripada pencapaian, tapi sebuah titik yang akan terus bergulir dan bergerak. Sebab itulah, kalau saudara dan saya tidak mewaspadai tentang kerinduan, keinginan, angan-angan, cita-cita ingin kaya, maka berhati-hatilah. Sebab kaya itu tidak pernah menjadi sebuah akhir dari kehidupan, pencapaian, bukan. Justru kata kaya yang dimaksud itu adalah merupakan sebuah titik awal yang akan terus bergulir, terus akan bergerak, tidak pernah berhenti. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi. Angka berapa yang membuat engkau berhenti dan merasa kaya? Stop. Tidak ada. Sebab manusia ini sangat dekat sekali dengan hati, hawa nafsu, keserakahan. Keserakahan tentang harta benda, tentang duniawi ini. Hati-hati saudara ya. Nah, sebab itulah firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 4 dikatakan. Saudara jangan marah dengan ayat ini ya. Sebab itulah mengapa saudara dan saya ini dilarang untuk bersusah payah guna menjadi kaya. Ya. Kenapa? Janganlah engkau bersusah payah untuk menjadi kaya. Urungkan niat itu. Sebab di balik keinginan menjadi kaya itu ada bahaya besar. Ya. Keinginan kaya itu kerap kali juga keinginan itu adalah keinginan yang cepat. Keinginan yang instan. Kekayaan yang ingin dibangun dengan sangat cepat. Itulah manusia, saudara. Amsal 10 ayat 22 itu dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, hati-hati ayat ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya bukan saudara diajak untuk tidak usah bersusah payah, tidak usah berjerih payah untuk apa namanya mencapai sebuah kekayaan, titik kekayaan. Bukan, ya. Artinya itu kan Tuhan mengajak kita menjadi orang-orang yang malas. Bukan itu. Maksud daripada ayat ini adalah kalau berkat itu memang dari Tuhan, ya, maka di belakang kehidupan saudara,
Tuhan itu tidak memberikan kesusahan. Ya. Tapi kalau kekayaan itu saudara minta dari si jahat iblis, maka di belakang kehidupan saudara pasti ada masalah. Ya. Sekali lagi, berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, itu artinya di belakang hidup saudara, kalau Tuhan yang memberkati, kalau Tuhan yang memberikan berkat itu, tidak ada ekor yang memperkeruh, memperrumit kehidupan saudara. Iblis itu sebaliknya, ya. Atau juga kekayaan yang kau peroleh dengan instan, dengan menghalalkan berbagai cara, ya, sehingga saudara memperoleh tumpuan harta kekayaan itu, maka di belakangnya pasti bermasalah. Oleh sebab itulah, kalau saudara bicara tentang kekayaan, dan itu berkat memang dari Tuhan, tentulah di belakang itu indah. Ya, kalau dari iblis tentulah di belakang saudara akan menjadi kesulitan. Sama dengan orang yang ingin kaya cepat, maka ekornya dia menghadapi masalah-masalah besar. Nah, Amsal 13 ayat 11 itu mengajar saudara dan saya untuk berhati-hati, sebab dikatakan siapa yang mengumpulkan, ini bicara kekayaan, yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, dia akan menjadi kaya. Dalam arti kaya di sini adalah hartanya akan lebih banyak, gitu. Jadi prinsipnya adalah mengumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau siapa yang ingin mengumpulkan dengan cepat instan, saudara akan menemukan banyak persoalan di belakang hidup saudara. Orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Itu tertulis di dalam Amsal 28 ayat 20. Orang yang ingin instan menjadi kaya, orang yang ingin instan menjadi hartanya banyak, tidak akan luput dari hukuman. Demikian bunyinya. Perhatikan hari-hari ini. Di luar anak-anak muda tadi, afiliator, yang mereka jadi masalah sekarang hidupnya, banyak para pejabat, pemimpin-pemimpin negara yang mereka ingin cepat memperoleh dengan gampang, sehingga mereka ada peluang korupsi, mereka korupsi. Mereka ada main, menerima uang suap, mereka terima suap itu. Tujuannya apa? Menumpuk harta dengan gampang dan dengan cepat. Ini melanggar tentang kebenaran firman. Ya, anak-anak Tuhan tidak Tuhan harapkan punya tumpuan harta model begini, ya. Prinsip kebenaran, ya udahlah kau bekerja dengan sehat, bekerja dengan baik, sedikit demi sedikit kau akan menumpuk kekayaan itu. Dan ingat, kekayaan yang memang Tuhan perkenankan, Tuhan izinkan, tidak membawa kesusahan di belakang harimu. Itu kan baik Tuhan kita, ya. Saudaraku, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya di dunia. Ini peringatan bahwa apa? Kalau saudara hidup di dalam pikiran ingin kaya, itu akan otomatis menarik kehidupan saudara semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Sebab apa? Hati kita ini hati yang mencintai dunia, ya. Hati yang terkait dengan dunia ini. Ini tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Janganlah engkau mencintai tentang perkara dunia ini. Janganlah engkau jatuh cinta pada uang, ya. Dan apa yang ada di dalamnya ini, di dalam kehidupan duniawi ini, ya. Jikalau orang mengasihi dunia, jikalau engkau cinta terhadap dunia ini, kalau engkau cinta akan uang ini, akan mamon ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Maka kasih Tuhan itu tidak ada di dalam kamu. Tidak ada. Ya, engkau akan jauh. Nah, inilah jahatnya harta. Ya. Harta itu bisa mengubah manusia dengan drastis. Dan saudara tidak usah heran, sudah cukup banyak, ya, bukan hanya orang awam, tapi para pemimpin-pemimpin rohani, begitu dia sudah menumpuk harta kekayaannya, perhatikan,
mungkin gaya hidup dia drastis berubah. Ya. Lalu mungkin tindak tanduknya, perkataannya sudah berubah. Ya. Secara tidak sadar, menit, jam, hari, minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dia dibawa menjadi pemimpin rohani yang sombong. Ya, masuk di dalam kesombongan. Dan ini tidak sadar. Mana ada orang kaya, orang yang sombong itu sadar dirinya sombong. Nggak ada, saudara. Kesombongan ini memang sangat berbahaya. Ya, dan rupanya kesombongan ini sangat sering manusia terseret karena tumpuan harta. Ya, tumpuan kekayaan. Bukan saya mengatakan orang Kristen tidak boleh kaya. Nggak ada larangan itu. Tetapi saudara dan saya diminta waspada, jangan sampai hati ini yang cinta kepada kekayaan. Hati ini yang nempel, terikat kuat dengan harta saudara. Ya. Kalau melarang nggak ada. Tapi peringatan waspada ada. Gitu. Dan banyak sekali karena ketidaksadaran kita tidak waspada, kita terjerat. Ya, terjerat artinya apa? Di mana harta kita itu berada, hati kita itu selalu nempel. Nempel di mana itu harta ada. Bukan nempel kepada Tuhan, kepada firman, tapi nempel kepada harta. Itu yang terjadi, saudara. Dan ini menyedihkan, ya. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat 9, 10, 11. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Yang jahat bukan uangnya, tetapi bagaimana cara hatimu meresponi, hatimu menanggapi tentang uang. Memang biasanya kalau sudah uangnya menumpuk, hati itu menjadi cinta uang. Nah, ini yang diwaspadai. Ya, sangat waspada. Orang tidak ada yang kebal. Kalau sudah mencapai kekayaan tertentu, jangan sombong mengatakan saya tidak mungkin jadi sombong. Nah, gitu ya. Jangan sombong, engkau merasa tidak akan jadi sombong. Kecuali engkau mewaspadai. Sejak awal engkau mewaspadai. Jadikan dirimu bos atas uang itu, jangan uang itu jadi bosmu. Ya. Kalau kebalik, maka susahlah hidup kita, saudara. Ya, sungguh susah. Ya. Saya lanjut. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Karena memburu uang, maka dia mulai menyimpang dari imannya. Ya. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan. Nah, inilah yang disuruh kejar oleh orang-orang yang percaya Yesus, bukan harta, ya. Prioritas itu bukan harta. Yang kau kejar adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, lemah lembut. Ini yang suruh kita kejar. Tetapi justru yang terjadi terbalik. Banyak orang-orang di muka bumi ini yang dikejar utama adalah harta, mamon, uang, kekayaan duniawi. Sebab kekayaan ini diharapkan akan menyenangkan hidupnya. Memang orang yang uangnya banyak akan ada kesenangan. Yes, pasti. Sebab uang itu bisa memberikan kesenangan. Tapi bukan memberikan kebahagiaan. Bedakan ya. Uang akan memberikan saudara kesenangan. Ya, sebab dengan uang engkau bisa berbuat banyak. Dengan uang engkau bisa membeli ini, itu. Apapun keinginanmu, engkau sanggup karena uang banyak.
Ya. Tetapi apakah uang kekayaan itu akan memberi damai sejahtera? Tentu tidak. Sebab damai sejahtera itu bukan ada pada harta kekayaan dunia, bukan ada pada uang. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dunia tidak bisa memberi damai sejahtera. Hanya Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara, jangan salah tafsir, jangan salah tangkap ya, bahwa kita jadi orang Kristen tidak boleh meraih kekayaan. Boleh, tapi perjelas dulu ya, maksud definisi kaya itu apa, gitu ya. Jangan salah mengerti tentang kekayaan. Kalau keliru, maka kita terjebak lagi. Saudara dan saya akan terjebak bahwa kekayaan itu bukan akhir dari pencapaian, tetapi titik awal daripada kehidupan keinginan saudara yang terus bergulir, terus bergerak, tidak pernah berhenti sampai mati. Ya, mati baru berhenti. Ini kan mengerikan. Ya, artinya apa? Kalau sudah fokusnya kekayaan, angka berapapun akan diburu terus, ya, diburu terus, dan engkau akan lupa bagaimana prioritas hubunganmu utama dengan Tuhan. Bagaimana engkau mengutamakan tentang kebenaran di dalam hidup sehari-hari yang kau jalani ini. Ya, saudaraku, firman kan katakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Berjaga-jaga dan waspada, berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun engkau berlimpah-limpah hartanya, bertumpuk-tumpuk harta kekayaanmu, hidupmu tidak tergantung pada kekayaan itu. Itu firman Tuhan katakan demikian. Ya. Diawali dengan kata jaga-jaga dan waspada. Jaga-jaga, waspada. Terhadap apa? Tamak, serakah. Tentang apa? Harta dunia. Sebab walaupun engkau sekali lagi berlimpah kekayaanmu luar biasa, hidupmu tidak tergantung kepada kekayaan itu. Siapa hari ini yang kau berharap dan kau merasa tenang sombong karena kekayaannya melimpah ruah? Ingat, itu tidak bisa diandalkan. Tidak bisa diandalkan. Engkau tidak bisa ketergantungan terhadap kekayaan seperti itu. Jadi, maksud kehidupan kita yang berarti, yang sebenarnya, itu kita harus tempatkan, mumpung kita masih hidup, gitu ya. Bahwa harta yang sebenarnya itu apa, gitu. Saya ingat Paulus. Paulus itu mengatakan, Paulus ini kan orang yang luar biasa dulunya, sebelum mengenal Yesus. Secara kedudukan, dia orang yang dihormati. Dan saya yakin, dia orang yang punya duit, ya. Dia bisa banyak berbuat karena ada duit. Dan dia orang yang dihormati di sana-sini dan juga ditakuti orang ini. Orang ini pinter ya. Tetapi dia katakan sejak dia mengenal Kristus. Nah, ya, sejak dia kenal Kristus. Mari kita baca Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Dia putuskan semuanya itu sesuatu yang rugi bagi dia sejak dia kenal Yesus Kristus. Lebih mulia daripada semuanya itu, pengenalan kepada Kristus itu di hadapan Paulus lebih mulia. Mulia itu indah, agung, ya, sangat bernilai berarti bagi seorang Paulus, ya. Sejak dia mengenal Yesus Kristus. Dilanjut di situ, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Coba bayangin. Karena hati dia mengenal betul Kristus, maka dia sanggup melepaskan semuanya itu. Dia nggak mau terikat lagi hatinya. Terikat harta, terikat kekuasaan, jabatan, dia udah nggak lagi. Ya, nggak ada lagi itu yang mengikat. Dan Paulus menganggap semuanya itu adalah sampah.
sampah. Sampah berarti harus dibuang, ya, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, memang bagi orang yang belum betul-betul mengenal Kristus, maka prioritas hidup utama dia adalah kekayaan dunia. Ya, lalu timbul pertanyaan lagi, kalau gitu jadi orang Kristen, apakah tidak boleh Pak untuk maju di dalam sebuah angan-angan atau target dalam bisnisnya, dalam pencapaian yang ingin diraih di tahun ini, tahun depan, berarti nggak boleh dong. Kita jadi orang yang pasif, pesimis. Oh tidak, sama sekali tidak. Dan itu tidak melarang. Kalau saudara kerja, justru kerjalah dengan sungguh-sungguh. Bahkan diingatkan, kerjalah engkau seperti kerjaanmu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerjalah bukan seperti untuk bosmu, tapi ini pekerjaan kulakukan seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Harus dengan kesungguhan. Harus memberikan yang terbaik atas pekerjaanmu itu. Jadi kan boleh bikin target, boleh sekali. Tapi saudara harus belajar pintar, harus dipisahkan. Bahwa sasaran yang prioritas dan sasaran yang sekunder harus dipisah. Kalau saudara punya impian-impian tentang pencapaian dari bisnis saudara, pencapaian kehidupan saudara di tahun ini, keberhasilan di dalam keadaan kemakmuran rumah tangga saudara, anak-anak saudara, semuanya, itu boleh-boleh. Tapi tempatkanlah itu semua dari dalam target yang bersifat sekunder, bukan yang primer, yang prioritas, bukan. Yang primer itu adalah mentargetkan apa yang menjadi kerinduan, menjadi kehendak, menjadi visi Tuhan, itu harus menjadi visiku, kehendakku, impianku yang utama. Sehingga kalau kita menempatkan seperti itu, bahwa ini primer, ini sekunder, maka suatu hari, kalau yang sekunder ini harus kita tinggalkan, kita nggak keberatan, ya. Kita punya hati yang sanggup untuk melepaskan, seperti hambanya Paulus tadi. Setelah dia punya prioritas mengenal Bapa, mengenal Tuhan Yesus, maka yang sekunder tadi, dia malah menganggapnya itu sampah. Dia sanggup melepaskan, meninggalkan semuanya itu. Nah, inilah kita bicara tentang kekayaan dunia, saudara. Jangan salah tangkap sekali lagi, bahwa saudara dilarang untuk bekerja berjuang, untuk mencapai hasil yang terbaik di dalam kehidupan dunia. Boleh, tidak ada larangan. Tapi jangan menempatkan secara keliru bahwa itu adalah primer di dalam kehidupan saudara. Sedangkan pemikiran kerinduan kehendak Yesus itu hal-hal yang sekunder, itu kebalik. Ya, artinya visi Tuhan bagi saudara, visi yang nggak penting, ya, yang saudara bisa tinggalkan. Nah, pemikiran pola seperti inilah yang kita seringkali tidak ditempatkan secara benar di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Ya, nah sekarang kita terus lanjut. Kita masuk di dalam kalimat yang ketiga, mati masuk surga. Waduh, luar biasa. Mati masuk surga, luar biasa. Tapi apakah semudah itu? Tentu tidak. Ya, apakah segampang kita mengatakan nanti mati masuk surga? Tergantung. Nah, kalau saudara hidup sebagai orang yang percaya Kristus, beriman Kristus, maka kita harus akui bahwa satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa, bertemu kepada Bapa, masuk di dalam kehidupan surga, itu hanya melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ya, tidak ada jalan yang lain. Inilah iman Kristen. Oleh sebab itu, mari kita setia apa yang Tuhan bicarakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang saudara punya itu. Ya. Nah, saya ingat di dalam Yohanes 10 ayat 27, saudara dan saya ini kan adalah domba-domba. Ya. Posisinya kita semua ini domba. Tuhan Yesus itu gembala. Ya. Bagaimana sikap domba terhadap gembala? Ini dikatakan, domba-dombaku, kata Yesus, mendengar suaraku. Domba ini mendengar suaranya Tuhan Yesus.
Dan aku, Yesus, mengenal mereka. Ya. Rasapi, saudara. Domba itu mendengar dan tahu ini suara gembala ini. Tapi gembala itu mengenal kita domba-dombanya. Tapi kalimat terakhir dikatakan, dan mereka, para domba itu, mengikuti aku. Begitu loh. Jadi bukan domba yang liar, domba yang lepas, tapi domba yang mengikuti gembalanya. Bukan cuma mendengar, tapi tidak mengikuti. Tapi yang benar, domba yang diselamatkan itu adalah domba yang mendengar suara gembala dan mengikuti gembala. Ini kan bicara tahu kehendak Bapa, dan saudara dan saya mentaati kehendak Bapa. Hidup di dalam ketaatan. Itulah saudara, kalau kita bicara tentang mati masuk surga, bicara keselamatan. Ya. Sekali lagi saudara, apa sih yang kita harus kerjakan di dalam dunia ini supaya saudara dan saya ini sungguh punya hak masuk di dalam kerajaan surga? Ya. Ingat, sejak kita percaya Yesus, apa yang kita dapatkan? Sejak saudara dan saya percaya Yesus, saudara itu dibenarkan sekaligus dikuduskan. Dibenarkan, dikuduskan juga saudara menerima kemuliaan Tuhan. Tetapi karena saudara dan saya masih hidup di muka bumi ini, maka kekudusan inilah yang harus dimanifestasikan dalam perjalanan hidup saudara sampai mati. Dipraktekkan dalam kehidupan saudara dengan membawa kemuliaan Tuhan yang tercermin di dalam hidup saudara dan saya. Ini penting loh saudara. Ya, ini penting sekali. Sebab ini ujungnya adalah membawa pada keselamatan. Membawa kepada kehidupan kekal. Membawa saudara dan saya hak untuk masuk surga. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu jadilah engkau itu kudus. Sebab aku kudus. Sebab Allah itu kudus. Maka saudara dan saya harus kudus. Nah, mari kasih pengertian kudus ini apa? Kan tadi saudara dikatakan engkau sudah dibenarkan dan dikuduskan. Dikuduskan artinya engkau sudah dipisahkan, engkau itu hidup hanya untuk Kristus. Bukan engkau masih berkecimpung di dunia yang lama. Tetapi hidupmu sudah untuk Tuhan, untuk Kristus. Itulah kudus. Ya. Jadi karena Bapa itu kudus, saudara juga diminta harus kudus. Harus kudus. Ibrani 12 ayat 14 itu mengajar demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Everybody. Di mana engkau hidup dengan semua orang, saudara harus berusaha hidup damai dengan mereka. Dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tak seorang pun akan melihat Bapa. Betapa pentingnya kekudusan itu. Kalau saudara hidup tidak kudus, maka saudara tidak akan bertemu dengan Bapa. Saudara tidak ada hak untuk masuk ke surga, untuk melihat Bapa. Nggak ada hak. Ya. Saudaraku, mari kita mewaspadai hidup ini. Hari-hari saudara harus mencerminkan saudara itu membawa kemuliaan Tuhan. Ada di dalam kehidupan saudara terpancar keluar. Kalau sudah membawa kemuliaan Tuhan, itulah engkau hidup di dalam kekudusan. Ya, cerminan orang yang hidup di dalam kekudusan. Hati-hati dengan dosa, saudara. Ya. Yohanes 8 ayat 34-35 itu demikian bunyinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Siapa saja. Ya jemaat, ya pengerja, mereka yang bertugas di mimbar, ya para pengkhotbah, ya hamba Tuhan. Siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan
hamba tidak tinggal di rumah selamanya. Tetapi anak tinggal tetap selama-lamanya. Jadi beda peranmu. Anak itu tetap tinggal selamanya. Karena apa? Kalau engkau anak Tuhan, engkau adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kalau engkau taat kepada Tuhan, artinya engkau hidup di dalam kekudusan. Tapi siapa saja yang terus terlibat dan suka di dalam kehidupan dosa, dia hamba dosa. Ya, kalau dia hamba dosa, hamba itu tidak tinggal di rumah selamanya. Ingat ya, hamba itu tidak tinggal selamanya di rumah. Tapi kalau anak, itu tinggal tetap selamanya. Paham saudara ya? Nah, hamba di sini adalah hamba dosa. Ini yang sangat tidak menyenangkan. Ya, hamba dosa, saudara. Jadi saudara nggak ada tempat kalau engkau hamba dosa. Ya. Mari kita lihat Matius 18 ayat 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali engkau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil, engkau tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Anak kecil. Anak kecil itu mempunyai hati yang bersih, hati yang polos. Sangat jarang anak kecil itu sudah punya planning, punya rencana yang jahat dan kejam. Sangat jarang. Tidak ditemukan lah, ya. Kenakalan anak itu hanya kenakalan sekilas saja, hanya ada masanya, sebentar saja. Tapi kalau kenakalan sudah orang dewasa, itu membawa arah dosa dan kejahatan. Ya. Karena itu, siapa yang tidak punya peran model seperti anak kecil, dia susah itu masuk kerajaan surga. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Hak atas pohon kehidupan. Ya. Siapa itu? Orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Saya langsung nyambung pikiran saya di dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Dikatakan demikian, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, saudara dan saya punya hak masuk kerajaan surga. Ya, setelah apa itu? Setelah saudara dan saya hidup di dalam ketaatan. Ketaatan apa itu? Saudara bisa baca di 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, Anda mulai baca ayat 5. Boleh diteruskan sampai ayat 11 ini. Ya. Setelah engkau kenal Kristus, seperti Paulus itu kenal Kristus, maka engkau punya hak penuh masuk kerajaan surga. Paulus itu kan sejak kenal tadi itu, dia punya hak masuk kerajaan surga. Sejak hidup dalam ketaatan, berarti dalam kekudusan, dia punya hak di dalam masuk di dalam pohon kehidupan itu. Oleh sebab itu, saudara, mari kita memperhatikan bahwa slogan yang dikatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, sekali lagi itu too good to be true. Tidak mungkin. Untrue. Tidak benar. Ya, sebab itu saling kontradiksi satu dengan yang lain. Saya mengharapkan bahwa renungan hari ini cukup memperjelas bagi saudara semua. Ya, kita akan tutup dengan satu ayat Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Bagaimana saya hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu sudah diberitahu, nggak mau tahu. Sudah ngerti, juga nggak mau mengerti atas pengertiannya. Nggak peduli, itu orang bebal.
Ya, tapi jadilah orang arif. Orang arif itu adalah orang yang bisa membedakan, bisa mengerti mana kehendak yang benar, yang baik, mana yang harus dilakukan. Itu orang arif. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang baik. Kalau pada saat ini kami sudah boleh mendengar bagaimana firman mengajar kami, supaya kami hati-hati. Jangan hidup selagi ada kesempatan, hidup memuaskan nafsu dengan bersenang-senang. Atau istilahnya hidup berfoya-foya. Namun dengan harapan kelak menjadi kaya raya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau tidak melarang kami menjadi kaya. Tetapi kami harus waspada dan hati-hati bahwa kekayaan ini seringkali juga menjebak, menyeret kami jauh daripada Tuhan. Apalagi kalau sudah cita-cita kami kaya, ingin menjadi kaya, pasti menjebak. Pasti orang itu ingin menjadi otomatis cepat kaya, ingin menjadi instan kaya. Kalau kami ingin cepat jadi kaya, pasti kami di depan akan menerima hukuman. Dan ini sudah banyak terjadi, merupakan potret di hadapan kami hari-hari ini. Berbagai kejadian di muka bumi, di mana mereka yang ingin cepat kaya, mereka mengalami problem di hari depan. Mereka menghadapi sanksi hukum. Mereka dipenjarakan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan Kau mengajar kami tentang mati masuk surga. Tuhan sudah memberikan penjelasan. Tuhan memberikan petunjuk dan cara yang terang bagi kami. Bagaimana cara kami untuk masuk dalam surga. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, slogan itu bukan menjadi tujuan kami sebagai orang percaya. Tapi sebagai orang percaya, target kami adalah bagaimana kami memprioritaskan tujuan primer kami, yaitu kehendak Bapa. Kehendak Tuhan adalah jelas selama kami hidup. Kami harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itulah hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati pemirsa yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan hari ini. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan. Tentu dengan tema-tema yang boleh menjadi berkat saudara dan saya. Tuhan memberkati.